Kisi-kisi dengan indikator nomor 9, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Contoh soal, Bapak sebagai guru PJOK mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun berjalan. Suatu hari, peserta didik mendapatkan musibah longsor. Pimpinan memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah: A. Mendukung kebijakan manusiawi kepala sekolah tersebut. B. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. C. Mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. D. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. E. Membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. Jawaban D. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Karena penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan aturan, jadi kalau dipergunakan ke hal lain otomatis sudah melanggar peraturan, dan kita sebagai guru tetap mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Kisi-kisi dengan indikator nomor 18, yaitu mengenai menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contoh soal, setiap siswa tidak sama kemampuan dalam prestasi, termasuk prestasi intelijensi. Salah satu penyebabnya adalah kurang siapnya siswa menghadapi ujian. Apakah yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan prestasi belajar? A. Mendorong siswa mengikuti les tambahan mata pelajaran. B. Meminta dukungan orang tua untuk memotivasi dan membimbing anaknya. C. Memberi nasihat kepada siswa untuk siap belajar. D. Mengembangkan program AMT atau Achievement Motivation Training. E. Memantau perkembangan siswa agar mengetahui kemampuan belajar. Jawaban D. Mengembangkan program AMT atau Achievement Motivation Training. Artinya, program pelatihan yang diselenggarakan dengan tujuan pengembangan diri, terutama dalam meningkatkan motivasi prestasi para pesertanya atau pelajarnya, sehingga siswa siap untuk menghadapi ujian tanpa ada rasa cemas. Kisi-kisi dengan indikator nomor 39, yaitu menganalisis aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan dalam pendidikan jasmani. Contoh soal, dalam RPP terdapat kompetensi dasar yang berbunyi meningkatkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Jika saudara sebagai guru PJOK mengajar di kelas yang banyak siswanya, maka pilihan materi yang sesuai akan diajarkan adalah: A. Sirkuit training pos 1 mempelajari materi secara teori, pos 2 belajar lari cepat, pos 3 lari zigzag, pos 4 belajar sikap kapal terbang, pos 5 lempar tangkap bola ke sasaran, pos 6 aktivitas pengukuran masing-masing item materi. B. Lari bolak-balik memindahkan benda dengan jarak 8 meter secepat-cepatnya. C. Pertemuan 1. Berbagai bentuk lari berbelok-belok dengan kecepatan dan pengukuran hasilnya. Selanjutnya materi keseimbangan dan koordinasi di pertemuan kedua. D. Memodifikasi permainan basket dengan ketentuan yang fokus pada peningkatan kecepatan dan kelincahan, gerak keseimbangan saat menembak kering, dan koordinasi mata tangan dan kaki. E. High impact aerobik dena, berbagai variasi gerakan dan pengukuran hasilnya. Jawaban A. Sirkuit training pos 1 mempelajari materi tentang teori, pos 2 belajar lari cepat, pos 3 lari zigzag, pos 4 sikap kapal terbang, pos 5 lempar tangkap bola ke sasaran, pos 6 aktivitas pengukuran masing-masing item materi. Kata kuncinya dari soal yaitu keterampilan kecepatan terdapat pada lari cepat, kemudian kelincahan lari zigzag, keseimbangan sikap kapal terbang,
dan koordinasi tempat tangkap bola. Jadi yang paling tepat di option ini adalah A. Kisi-kisi indikator nomor 46 menerapkan konsep dasar kesehatan khususnya penanganan cedera ringan dalam aktivitas fisik dan pertolongan dalam pembelajaran penjas. Contoh soal, pada pembelajaran lompat jauh, seorang siswa mengalami cedera pada kulit bagian tangan. Luka tergores bisa menyebabkan terkelupasnya jaringan epidermis kulit karena penyebab bekas pada bagian tubuh yang luka tersebut. Melihat kejadian itu, sikap guru PJOK adalah A. Mengantarkan pulang ke rumah dan memberikan pengertian pada orang tua. B. Membawanya ke Mesyul untuk mengecek apakah ada cedera selain kulit lecet. C. Menyuruh peserta didik untuk melekatkan plester pada luka. D. Memberikan waktu untuk istirahat dan memberikan penanganan pertolongan pertama. E. Membawanya ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan dan pengobatan. Jawaban D. Memberikan waktu untuk istirahat dan memberikan penanganan pertolongan pertama. Jadi, jika siswa kita mengalami cedera, kita tetap memberikan pertolongan pertama, mungkin dengan pembelian plester, tergantung dengan luka atau cedera yang diterima. Kemudian jika berat, maka kita akan membawanya ke puskesmas. Jadi, yang paling tepat adalah D. Memberikan pertolongan pertama kepada siswa. Kisi-kisi indikator nomor 17 merancang media dan alat bantu pembelajaran pendidikan jasmani. Guru PJOK memodifikasi alat sebuah lembing yang panjang dan berujung tajam, diganti dengan media lembing yang lebih pendek dan ringan, dengan ujung runcing yang terbuat dari karet. Prinsip ini dilakukan untuk mengganti media yang A. Belum standar, B. Sukar didapat, C. Berbahaya, D. Tidak memenuhi kecukupan, E. Terlalu panjang. Jawaban C. Berbahaya. Kata kuncinya di sini yaitu memodifikasi sebuah lembing yang panjang dan berujung tajam diganti dengan media lembing yang lebih pendek. Kemudian ujung runcing yang terbuat dari karet. Jadi ini berbahaya teman-teman. Jadi kalau tidak diganti dengan karet bisa mencederai para peserta didik. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Bagi yang ingin mengukur kemampuan dalam menjawab soal, teman-teman bisa menggunakan quizzes. Quizzes ini lebih menarik dan tidak membosankan ketika dikerjakan. Nah, teman-teman bisa tahu berapa jumlah betul dan berapa jumlah salahnya. Namun, quizzes ini berbayar ya teman-teman. Satu quizzes 30.000 dan soal-soal yang ada di quizzes ini itu soal-soal terbaru. Dan teman-teman yang berminat silahkan hubungi WA saya 0813 63 64 43 94.